Kalau kita paham begitu, bahwa yang kita, ending kita apa? Mati. Ending kita apa? Kuburan. Ending kita apa? Surga neraka. Ending. Berarti amal kita sekarang harus ke sana. Itu namanya tafkir bil aish, berpikir tentang kehidupan yang benar. Tapi yang paling penting dari berpikir tadi itu apa? Berpikir tentang tanggung jawab. Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan sekarang untuk ke sana. Tapi kalau kemudian tidak ada tanggung jawab yang kita miliki, maka kita nggak melakukan apa-apa. Akhirnya jatuhnya egois juga. Ya, jadi kalau misalnya kita bangun masjid, ini karena kita punya berpikir untuk orang lain. Tanggung jawab pada orang lain. Tanggung jawab pada Islam, tanggung jawab pada agama ini. Nah, ini cara berpikir yang dibentuk oleh ketakwaan tadi. Kata Abu Bakar tadi, inna akiyasal kaisi at-taqwa tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla wa dhalla zilla wa zalla wa adlima wa udlama wa ajala yajla alaih. Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa melanjutkan kajian kitab Hadus Sahabah. Dan pada pagi hari ini kita akan membahas bagaimana Rasulullah SAW dan para khalifah setelahnya ketika mendapatkan harta dari kaum muslimin atau non-muslim, dan kemudian nanti kita akan kaji bagaimana wasiat Abu Bakar radhiyallahu an ketika menjelang wafatnya terkait dengan harta-harta yang pernah beliau dapatkan. Sebelum kita mulai, kita baca surat Al-Fatihah untuk mu'alif kitab ini dan juga untuk guru-guru kita semua dan untuk kita semua yang hadir di tempat ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan ilmu, menjadikan waktu kita, menjadikan kehidupan kita, keluarga kita, anak-anak kita bermanfaat ya untuk Allah, Islam dan agamanya. Ala diniyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Alhamdulillah nasyaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kiswatu hadiyati farasin wa naqatin fi dzalika. Ini adalah kisah mengenai hadiah, ya. Seekor kuda dan unta yang didapatkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhraja Ibnu Asyakir an Abdullah Ibni Buraidah. Ibnu Asyakir telah mengeluarkan riwayat dari Abdullah Ibni Buraidah. Qala berkata, haddatsani ammi. Aku telah diberitahu oleh pamanku. Ya. Jadi haddatsani ammi, aku telah diberitahu oleh pamanku. Siapa pamannya? Paman Abdullah bin Buraidah ini adalah Amirun Ibnu Tufail Al-Amiri. Beliau adalah Amir bin Tufail Al-Amiri. Anna Amir ibn Malik, bahwa Amir bin Malik. Siapa Amir bin Malik? Nanti dijelaskan di sini. Ya, di sini disebutkan Amir bin Tufail itu, ya, qala Abu Ubaid fi Kitabil Amwal. Abu Ubaid di dalam kitab Al-Amwal itu disebutkan, ya, fayaqulun amma alul ilmi bil maghazi. Ulama-ulama ahli maghazi itu ahli peperangan, termasuk sirah dalam hal ini. Fayaqulun, mereka mengatakan, wa Abul Bara Amir bin Malik. Namanya adalah Abul Bara bin Malik, Amir bin Malik, ya. Nah, di sini disebutkan wa inna Amir
ibni Tufail lam yazal ala adawati li Rasulillah hatta mata. Jadi Amir bin Tufail itu lam yazal ala adawatihi, artinya beliau itu permusuhannya kepada Nabi itu terus menerus hatta mata sampai wafat. Ya. Nah ini penjelasan tentang siapa Amir bin Malik tadi. Ya, yang disebutkan atau Amir bin Tufail ya. Nah, kemudian di situ disebutkan, jadi di sini maaf ya, di sini disebutkan Amir bin Tufail ini al-Amir anna Amira, jadi pamannya dia yang memberitahukan kepada Abdullah bin Buraidah tadi itu, pamannya bernama Amir bin Tufail ya. Nah, kemudian Amir bin Tufail menceritakan bahwa Amir bin Malik itu ahda ila Rasulillah, memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farasan, ya, seekor kuda. Wa kataba ilai Amir, lalu kemudian Amir menulis kepada Nabi, annau qad dhahara fiyya tubulait, ya, tubailatun. Tampak padaku katanya, Tubailah itu di sini disebutkan Tubailah itu adalah musaghara, ya, musaghara itu maksudnya dari kata dabalah atau dabalah, ya. Ini kharaj ad-damal yadharu fil jawf fayaqtulu sahibahu ghaliban. Jadi ada semacam luka di bagian dalam tubuhnya sehingga bisa membunuh seseorang. Jadi tampak padaku ada Dubailah, semacam luka kecil gitu. Ya, fab'ath ilayya dawaan min indika. Maka kirimkan kepadaku obat, ya, min indika darimu. Qala, maka berkata perawi hadis ini yaitu Amir bin Tufail, faraddan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-farasa. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menolak kuda yang diberikan oleh Amir bin Malik tadi. Kenapa Rasulullah menolak? Li'annahu lam yakun aslama, karena ketika itu Amir bin Malik ini belum masuk Islam. Wa ahda ilaihi ukka, kemudian memberikan hadiah kepadanya ukkah. Jadi Nabi itu membalas, jadi meskipun hadiahnya Amir bin Malik tadi itu ditolak, tapi Nabi itu karena di situ disebutkan Tufail tadi itu darafiyah Tubailah tadi, maksudnya beliau itu ada luka di entah itu perutnya atau pokoknya kelihatan lah lukanya itu. Zaman dulu seperti yang kita pernah sampaikan, obat itu belum banyak, sehingga ya madu ya seperti habatus sauda, makanya Nabi itu kan pernah menyatakan habatus sauda itu adalah obat segala penyakit kecuali mati. Nah itu. Maka si Amir bin Malik ini minta kepada Nabi untuk mengirimkan obat. Ya, jadi Amir bin Malik memberikan hadiah kepada Nabi. Kemudian Amir minta supaya diberikan hadiah, ya, berupa tadi dikirimkan obat dari Nabi. Lalu Nabi menolak ini hadiah yang diberikan oleh Tufail tadi itu, Amir ya bin Malik tadi itu. Alasannya apa? Li'annahu lam yakun aslama. Karena ketika itu beliau belum masuk Islam. Wa ahda ilai ukkata. Kemudian Nabi memberikan hadiah kepadanya ukka. Ukka itu kita sudah sampaikan. Di sini disebutkan wi'a min juludin mustadir. Jadi wadah yang terbuat dari kulit, ya, bentuknya lonjong, gitu ya. Nah, yukhtassu ya bisaman wal asal. Jadi dia dipakai khusus untuk tempat, ya. Jadi ada di situ dipakai untuk menaruh madu, ya, termasuk juga mentega dan yang lain. Nah, di sini disebutkan ukat min asal. Jadi disebutkan bahwa beliau itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya itu mengirim wadah tadi yang berupa kulit lonjong atau memanjang mustadir tadi itu, kemudian diisi, ya, isinya apa? Isinya adalah madu ini. Waqala, kemudian Nabi mengatakan atau bersabda kepada Amir bin Malik tadi,
Apa katanya? Tadawa biha, kamu gunakan ya ukah dengan madunya tadi itu untuk berobat. Ya, jadi obatnya orang zaman dulu ya madu. Gitu ya, madu. Nah, jadi sekarang madu itu kan macam-macam ya, madu itu macam-macam. Nah, kita juga pernah membahas ya, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tentang cuka. Ya, pernah kita bahas tentang cuka. Jadi Nabi itu kalau makan kemudian ada lauk ya atau makan roti atau apa dicelupkan ke cuka. Hari ini kita melihat ada riset yang membuktikan ternyata cuka itu luar biasa dampaknya pada kesehatan. Terutama cuka yang terbuat dari apel. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengalami katakanlah pembuluh darahnya itu mulai ya sering katakanlah tidak lancar, kemudian sering semutan dan sebagainya. Itu untuk melancarkan pembuluh darah itu adalah dengan mengkonsumsi coklat. Kita baru paham ternyata itu makanan Rasulullah. Masya Allah. Iya kan? Itu makanan Rasulullah. Dan hari ini riset membuktikan ternyata luar biasa pengaruhnya cuka itu. Ya. Nah, jadi ini contoh kadang-kadang wahyu itu mengajarkan pada kita. Kan Nabi itu apa yang dikatakan, dilakukan, ya, didiamkan oleh Nabi, itu kan semuanya wahyu. Allah mengatakan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ya kan? Apa yang diucapkan Nabi itu bukan dari hawa nafsu, tapi keluar dari apa? Wahyun yuha, wahyu yang diwahyukan. Zaman itu belum ada riset. Ya kan? Zaman itu belum ada riset. Pokoknya kita percaya saja bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang diamalkan Nabi itu pasti baik. Percaya saja. Sampai kemudian akhirnya riset membuktikan. Dan ternyata terbukti. Ya kan? Makanya hari ini kita lihat, ya, bahkan ada yang ekstrim itu, dokter itu, dia berobat, menjaga kesehatan tanpa minum obat. Ada saja sekarang itu. Ya, jadi anti obat, dokter sendiri anti obat. Ya kan, ada dokter anti obat. Karena ternyata obat itu bisa merusak organ, apalagi kalau obat kimia. Nah, itu. Zaman dulu kan nggak ada obat-obatannya, madu paling. Madu, batu soda, kayak gitu-gitu. Zaman dulu. Ya kayak tadi minuman cuka dan sebagainya. Nah, jadi ini gambaran tentang betapa Islam itu luar biasa. Yang kita pernah bahas ya tentang bagaimana puasa. Ketika Rasulullah mengatakan sumu tasihhu, kamu puasa maka kamu akan sehat. Ternyata penelitian juga membuktikan kalau orang itu sudah banyak plak di dalam tubuhnya, terutama pembuluh darahnya, cara terbaik untuk membersihkan plak itu dengan puasa. Ya. Sehingga dengan puasa itu orang menjadi sehat. Ya. Dan kita bisa melihat ya misalnya Pak Amin itu sampai sekarang itu kan udah sepuh banget. Beliau itu kebiasaannya puasa Daud dari muda sampai hari ini. Subhanallah. Itu rahasia kesehatan yang diajarkan Rasulullah, sumu tasihhu. Dan itu diteliti ternyata luar biasa dampaknya. Ya. Makanya kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya, sumber penyakit ya makanan. Ya. Semakin orang itu nggak pernah puasa, semakin orang itu rakus, banyak penyakit ya dalam tubuhnya. Nah, ini sedikit tambahan. Wa indahu aidan an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu, dan riwayat yang sama dari Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu qala, ja'a Mula'ibul Asinnati. Ja'a Mula'ibul Asinnati, datang Mula'ibul Asinnati, ya orang yang memainkan jadi asinah itu kayak tombak gitu. Nah, itu adalah laqab li Amir bin Malik. Jadi Amir bin Malik yang tadi disebutkan yang ngirim hadiah kepada Nabi tadi itu. Dalam riwayat ini disebutkan oleh Ka'ab bin Malik
Ada seorang Mulaibul Asinna, yaitu julukan dari Amir bin Malik tadi, ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tadi yang datang bukan Amir bin Malik secara langsung, tapi hadiahnya. Karena Amir bin Malik sakit, kemudian minta diberi obat oleh Nabi. Sekarang dalam riwayat yang kedua ini disebutkan Amir bin Malik ini datang menghadap Rasulullah bihadiyatin, dengan membawa hadiah, fa'arada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian beliau ditawari, ya, Amir bin Malik ini ditawari oleh Nabi, ditawari untuk masuk Islam. Fa'arada alaihi an-nabiyyu al-islam, maka Nabi menawari Amir bin Malik ini, ditawari masuk Islam. Fa'aba, kemudian dia tidak mau ayyuslima, untuk masuk Islam. Jadi Amir bin Malik ini menolak ketika ditawari masuk Islam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inni la aqbalu hadiyata musyrikin. Ya. Sesungguhnya aku tidak akan menerima hadiahnya orang musyrik. Nah, jadi aku tidak akan menerima hadiahnya orang musyrik. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak. Jadi dia, makanya kalau dalam penjelasan tadi sebelumnya disebutkan dia itu tetap dalam kekufurannya sampai ya meninggal, ya itu logis karena memang seperti ini. Jadi tawari Rasulullah masuk Islam tidak mau. Jadi orang itu aneh-aneh ya zaman dulu itu. Sudah tahu Rasulullah itu Nabi, sudah tahu Rasulullah itu benar, ajarannya benar gitu ya. Akhlaknya Masya Allah gitu. Tapi ditawari masuk Islam nggak mau. Ya kan? Nah ini bukan nggak tahu Islam, tahu Islam. Tapi pertanyaannya kenapa kok nggak mau? Nah, ini ada faktor yang nanti kita sebut orang itu punya namanya survival instinct. Kalau dalam bahasa Arabnya kita sebut dengan gharizatul baqa. Karena orang itu punya survival instinct atau gharizatul baqa. Orang itu cenderung ego, punya ego. Dia ingin menunjukkan egonya gitu. Itu karena dia punya naluri tadi namanya survival instinct. Nah, karena ego itu meskipun tahu dia ya egois gitu, nggak mau dia, gengsi gitu, ya, nah ini, ya jadi itu. Kada fi Kanzul Umal, begitulah riwayat ini disebutkan di dalam kitab Kanzul Umal. Kanzul Umal ditulis oleh Alauddin Al-Hindi, ya, orang India. Ya, dan kita pernah sampaikan kenapa di India itu banyak ahli hadis, ya. India itu luar biasa, Bapak-Ibu sekalian. Sampai hari ini ulama-ulama hadis banyak sekali di India. Jadi Al-Kandalawi ini yang menulis kitab Hadis Sahabah itu India. Al-Alama Mubarakfuri itu India. Ya. Banyak sekali ulama-ulama India dan banyak sekali kitab-kitab hadis yang mereka tulis, ya. Ini. Kemudian wa akhraja Abu Dawud mengeluarkan riwayat At-Tirmidzi dan Tirmidzi wa sahahu, begitu juga beliau mensahihkan. Wa Ibnu Jarir, begitu juga Ibnu Jarir. Wal Baihaqi dan Al Baihaqi an Iyad bin Himar Al Mujashi'i radhiyallahu anhu. Ya, dari Iyad bin Himar Al Mujashi'i radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai beliau, annau ahda ila Nabi hadiyatan. Ya, beliau itu memberikan hadiah kepada Nabi. Ya, hadiah aunaqah. Hadiahnya itu di sini disebutkan aunaqah, berupa unta. Faqala, maka kemudian Nabi bertanya, aslamta, apakah kamu masuk Islam? Qala la. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, di sini ketika beliau disebutkan radhiyallahu anhu, ya artinya beliau sahabat, ya. Ya, di sini disebutkan, jadi beliau itu ketika itu belum, ya, pada saat memberi hadiah itu belum. Nah, disebutkan ketika memberi hadiah ditanya, qala, ya, faqala aslamta, apakah kamu sudah masuk Islam? Qala la. Ya, tidak. Qala fa inni nuhitu an zabdil musyrikin, katanya. Aku ini dilarang untuk menerima, ya. Aku ini dilarang untuk menerima apa? Pemberian. Zabd itu adalah pemberian orang musyrik. Jadi maka Rasulullah menolak. Tapi sekali lagi, Bapak-Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini adalah satu riwayat, satu versi. Maksudnya satu versi itu ada riwayat di mana Rasulullah menolak hadiah dari orang musyrik. Tapi ada riwayat di mana Rasulullah itu menolak menerima hadiah dari orang non muslim. Ya, seperti misalnya
Kita pernah sampaikan Rasulullah menerima hadiah dari Muqawqis. Muqawqis itu ya penguasa yang ada di Mesir, penganut Kristen, Muqawqis. Ya. Kemudian Rasulullah menerima hadiah dari Yuhna bin Ru'bah, ya, dan sebagainya. Nah, sebagian ulama hadis itu menjelaskan, oh kalau hadiah itu dari ahli kitab boleh. Ahli kitab itu adalah Yahudi Nasrani. Kalau hadiah itu dari orang musyrik tidak boleh, karena yang ditolak-tolak tadi semuanya orang musyrik. Gitu. Nah, ini kesimpulan sementara ya, kesimpulan sementara. Tetapi apakah begitu? Nanti penjelasannya itu ada perdebatan di kalangan ulama sendiri. Artinya, apakah ditolak itu karena musyriknya tadi, ataukah diterima itu karena ahli kitabnya tadi, ataukah karena ada faktor lain yang menyebabkan Rasulullah menolak dan menerima. Nah, itu nanti dibahas. Itu sering kita sampaikan, kalau di dalam kajian kitab usul, itu nanti kita bahas di dalam pembahasan ta'arud, kontradik antara misalnya perkataan dengan perbuatan Nabi atau perkataan dengan perkataan, ya, atau perbuatan satu dengan perbuatan yang lain. Itu namanya ta'arud. Dan perlu dicatat, tidak mungkin sesama wahyu itu tabrakan, tidak mungkin. Ya, kalau sesama wahyu tabrakan, itu berarti apa? Berarti kemungkinannya kita aja yang belum nyampe, gitu. Ya kan, kita yang belum nyampe pikirannya. Pertanyaannya kemudian, apa yang menyebabkan tabrakan? Nah, itu namanya ada ilmunya untuk membahas itu nanti disebut dengan thoriqul jam'i. Bagaimana metode untuk mengkompromikan dalil-dalil yang kontradiksi itu. Sehingga kemudian akhirnya ketemu rumusan. Itu ada ilmunya di dalam kitab usul fikih. Ya, nah, karena kita tidak membahas usul fikih, nanti kita lewati saja. Jadi itu gambaran secara umum. Ya, Bapak sekalian. Jadi Islam itu luar biasa, makanya di masjid lain, kebetulan Al-Fakir ngisi perbandingan madhab, itu kita sampaikan. Jadi begini, kita itu kadang-kadang mudah membid'ahkan orang lain gara-gara baca satu dalil. Iya kan? Itu kesalahan fatal sekali. Ya, Islam itu tidak bisa kita baca hanya dengan membaca satu dalil. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Sahih Bukhari, Sahih Bukhari itu, ini hebatnya Imam Bukhari, itu meriwayatkan satu kasus itu dengan berbagai versi. Sehingga kita ketika membaca Sahih Bukhari, itu kita mendapatkan pembanding. Nah itu. Jadi riwayat ini mengatakan begini, nanti di situ ada riwayat lain berbeda lagi. Ya, contoh saja misalnya kadang-kadang kita bahas kencing, Nabi itu kencing, ada yang riwayatnya berdiri, ada yang duduk. Itu ada dalam Bukhari. Loh, kalau yang kita bacanya duduk saja berarti yang berdiri nggak boleh. Atau kalau yang kita baca berdiri saja, yang duduk tidak, berarti yang duduk tidak boleh. Kan begitu. Nah, di sini pentingnya selain membaca riwayat, yang kedua kita juga punya ilmu untuk mengkompromikan tadi. Lalu bagaimana penjelasannya kalau begitu? Sama seperti ini. Jadi supaya kemudian kita itu memiliki wawasan yang utuh di dalam memahami dalil. Karena Nabi itu unik. Kadang-kadang ada orang datang pada Nabi, ya, orang A melakukan A, jawabannya begini. Nanti orang B yang datang melakukan hal yang sama, jawabannya begini. Itu beda-beda. Ya. Nah, kenapa bisa begitu loh? Rasulullah itu kan guru. Ya kan? Kayak kita lah punya anak gitu. Lebih dari satu. Ya, karena kita tahu karakternya, maka apa yang dilakukan yang sama itu bisa jadi berbeda jawabannya. Betul enggak? Nah, itu guru, itu pendidik. Gitu. Nah, kalau yang begini tidak dipahami secara utuh kan masalah nanti. Akhirnya yang ditangkap cuma satu versi saja. Kalau satu versi saja, akhirnya vonis dijatuhkan ya terhadap versi yang lain karena tidak ada riwayatnya atau menurut dia nggak ada. Padahal setelah dijelaskan, loh ada ya riwayatnya. Ternyata ada. Nah, jadi ini pentingnya kita belajar, yang ngaji terus. Jadi supaya kemudian kita punya wawasan yang luas, ya, sehingga dengan begitu kita di masyarakat itu tidak mudah, ya, sedikit-sedikit kalau nggak ada riwayatnya bid'ah, gitu kan. Nah ini kan repot nanti.
Ya, nah, padahal yang mengatakan bid'ah itu kan nggak ngerti hadisnya, ada riwayatnya. Gitu. Nah ini poin penting yang Fakir ingin sampaikan. Kemudian berikutnya adalah itu tadi Rasulullah. Bagaimana Rasulullah menolak hadiah dari orang musyrik. Lalu kemudian Raddu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu al-mala. Jadi bagaimana sekarang Abu Bakar itu menolak harta. Ya, raddu itu juga bisa kita artikan mengembalikan harta. Kisah radhiyallahu anhu. Jadi kisah bagaimana Abu Bakar mengembalikan atau menolak wa wadifatahu dan bagaimana tugas Abu Bakar min baitil mal. Ya. Jadi maksudnya apa yang nanti diberikan oleh baitul mal kepada Abu Bakar untuk mengcover tugasnya itu, nah itu nanti dijelaskan di sini. Akhraj al-Baihaqi anil Hasan, dikeluarkan dari al-Baihaqi dari al-Hasan. Anak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu khataban nasa. Abu Bakar As-Siddiq itu berkhutbah di hadapan masyarakat atau di hadapan umat. Fahamidallah. Abu Bakar memuji Allah wa asna alaih dan memujanya summa qala kemudian berkata. Nah ini kalimat beliau. Ya. Inna aqyasal kaisi at-taqwa. Ya, inna aqyasal kaisi at-taqwa. Masya Allah. Kalau riwayat yang lain Rasulullah mengatakan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas, kata Nabi, itu adalah orang yang bisa menundukkan nafsunya, menundukkan jiwanya, dan kemudian dia melakukan amal, mengumpulkan investasi, amal untuk apa? Nah ini, jadi amal itu investasi. Untuk apa? 5 ba'dal maut, setelah kematian. Karena setelah kematian kan kita tidak bisa nambah amal lagi, argonya sudah berhenti. Tapi bagaimana supaya argo kita jalan? Maka sekarang ketika kita masih hidup, pikirkan amal yang terus argonya itu jalan. Nah, ini pertama, ya. Makanya di dalam hadis kan kemudian disebutkan oleh Nabi, idza mata ibnu Adam in qata amaluhu illa min salah satu. Kalau anak Adam itu meninggal, manusia itu meninggal, sudah terputus semua amalnya kecuali dari 3. Pertama, shadaqatin jariyatin. Shadaqah jariyah, wakaf. Ya, wakaf. Jadi apa yang Bapak Ibu wakafkan misalnya di tempat ini, masjid ini, ketika Bapak Ibu tidak ada, itu akan terus mengalir. Ya, akan terus mengalir. Nah, di sini nanti ya ini termasuk mungkin menjadi pertanyaan. Apakah kalau wakafnya dibongkar masih mengalir pahalanya? Ya kan? Tetap. Karena status wakaf itu abadi. Status wakaf itu abadi. Ya? Nah, ini. Kemudian yang kedua itu adalah ilmin yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat. Seperti kitab ini kan ditulis, orangnya sudah meninggal. Kitabnya kita pelajari. Yang meninggal tadi meninggalkan kitab, maka kitabnya ketika kita pelajari ngalirkan pahala kepada siapa? Mu'alifnya. Iya kan? Kepada pengarangnya. Ilmin yuntafa'u bi. Atau misalnya kita ngajar begini terus kemudian nanti setelah itu ya pelajaran seperti ini dilanjutkan ketika kita sudah tidak ada oleh generasi berikutnya atau ilmu-ilmu yang kita berikan kemudian dimanfaatkan itu juga ilmin yuntafa'u bihi. Terus ngalir. Awaladin sholihin yad'ulah atau anak soleh yang mendoakan. Itu yang disebut oleh Nabi tadi al-kayyisu, orang yang cerdas. Itu adalah orang yang bisa menundukkan dirinya. Kenapa di situ disebut menundukkan dirinya? Coba. Kalau kita hanya mikir sekarang, tidak mikir nanti setelah mati, susah kan wakaf itu. Susah kan ngasih sesuatu itu. Sesuatu yang kita kasihkan tadi kan lepas dari diri kita, pindah ke tempat yang lain. Tapi kalau kita mikirnya, oh iya ini yang abadi, justru yang saya pakai ini, justru yang akan hilang. Ini yang abadi. Ketika kita mikir bahwa ini yang abadi, maka apa? Tadi itu. Dana nafsu, dia tundukkan nafsunya. Iya kan? Akhirnya kemudian dikasihkan uangnya tadi, dikasihkan hartanya tadi. Itu namanya dana nafsu. Kenapa? Wa amila lima badal maut, karena dia investasi setelah kematian. Itu orang yang cerdas. Kata Nabi, itu orang yang cerdas. Justru orang yang bodoh itu adalah orang yang mikir dia nggak akan mati, lalu kemudian hartanya nggak dilepas-lepas. Padahal itu semua akan dia tinggalkan. Itu orang yang bodoh, kata Nabi. Ya kan? Orang yang nggak
tadi nggak pernah sodako, nggak pernah infak. Makanya di dalam Al-Quran sampai kalau orang itu sakaratul maut, ya laula akhartani, ya kan? Ila ajalin qarib. Kalau seandainya engkau tangguhkan aku sebentar saja, maka katanya apa? Fa saddaqa wa akum minas shalihin. Kan begitu. Aku mau sedekah. Kenapa kok sedekah? Karena sedekahnya itu abadi meskipun dia sudah mati. Itu orang yang cerdas. Kata Nabi SAW. Makanya Nabi menggunakan kata al-kayyisu, orang yang cerdas. Termasuk ketika kita sekarang investasi anak. Waladin sholihin yad'ulah. Kadang-kadang orang itu egois. Orang tua itu egois, mikir dirinya sendiri. Dia nggak mikir anaknya. Ketika dia tidak memikir anaknya, padahal anaknya itu adalah penerus sujudnya, anaknya adalah penerus ibadahnya, anaknya itu adalah penerus amal solehnya. Iya dah. Ini Al-Fakir cerita sedikit. Jadi misalnya ya Al-Fakir punya ayah sudah meninggal. Beliau sejak umur 50 tahun itu biasa bangun jam 2, qiyamul lail sampai subuh. Baca Quran, ya. Dan ketika itu kita teruskan, kita ini anaknya yang meneruskan amalan itu, jam 2 bangun, qiyamul lail. Ketika kita melakukan itu, pertama kita mendapatkan amal saleh untuk diri kita. Yang kedua, orang tua kita sudah tidak ada. Tapi kita niatkan itu untuk apa? Birrul walidain. Ya? Kita niatkan untuk birrul walidain. Jadi untuk taat melanjutkan kesolehan amal solehnya orang tua kita. Dapat pahala enggak? Orang tua kita? Dapat. Kita dapat, orang tua kita dapat. Subhanallah. Itu namanya cerdas. Kata Nabi tadi, al-kayyisu mandana nafsahu. Itu orang yang cerdas. Karena apa? Wa amilat lima badal maut tadi. Dia mikir setelah mati itu apa yang akan. Dia nggak mikir harta. Dia nggak mikir harta. Yang ditinggalkan adalah anak-anak soleh ini. Itu luar biasa. Nah dalam riwayat ini Abu Bakar tidak menggunakan kata al-kayyisu, tapi menggunakan tafdilnya. Akyas. Itu tafdil. Kalau dalam bahasa Arab artinya lebih. Al-kayyisu orang yang cerdas. Kemudian Abu Bakar mengatakan inna akyasal kaisi. Orang yang paling cerdas atau kecerdasan yang paling cerdas. Nah, itu namanya tafdil. Apa itu? Takwa, kata Abu Bakar. Nah, ini kalimatnya. Kecerdasan yang paling cerdas itu adalah takwa. Itu kata Abu Bakar. Jadi kalau tadi Nabi mengatakan orang yang paling cerdas itu adalah orang yang menundukkan jiwanya. Ya kalau takwa, sumbernya takwa. Makanya kata Abu Bakar, akyasul kaisi, kecerdasan yang paling cerdas itu takwa. Makanya orang yang bertakwa itu nggak berani macam-macam. Nggak berani macam-macam. Masya Allah. Hati-hati sekali gitu. Nanti kita lihat ya bandingannya Abu Bakar di akhir jabatannya dengan ya sekarang mau pelantikan kan akhir jabatan. Itu yang wah disiapkan Alphard terbaru lah yang itu macam-macam. Masya Allah. Abu Bakar itu dibalikkan semua Pak. Dibalikkan semua. Jangankan Alphard. Yang ditinggalkan oleh Bakar itu uniform yang jelek. Subhanallah. Sampai Umar nangis nanti. Ini kita baca riwayat ini. Itu namanya akyasul kayis. Kecerdasan yang paling cerdas. Kata Abu Bakar. At-taqwa. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan di situ kemudian perawi mengatakan fadzakar hadis. Wa fihi kemudian di dalam riwayat itu disebutkan falamma asbaha ghada ila suqi. Ini pada saat beliau ya itu paginya. Ini kan ketika itu beliau pada saat dilantik menjadi khalifah. Falamma asbaha ghada, ketika waktu pagi ghada beliau berangkat ila suqi ke pasar. Faqala lahu Umar radhiyallahu anhu, kemudian Umar berkata kepadanya, "Aina turid? Kamu mau kemana wahai Amirul Mukminin? Wahai khalifah?" Qala as-suq, katanya, "Aku mau ke pasar." Qala, kata Umar, "Qad ja'aka ma yashghuluka anis-suq." Telah datang kepadamu pekerjaan atau perbuatan yang membuatmu sibuk sehingga enggak sempat ke pasar. Nah, itu maksudnya. Qala subhanallah, katanya. Ya, kata Abu Bakar. Yashghuluni an iyali, aku disibukkan oleh pekerjaan sehingga aku enggak sempat mengurus keluargaku.
Ini kata-kata Abu Bakar. Qala, kata Umar, tafridu bil ma'ruf. Kalau begitu kamu tafridu bil ma'ruf, maksudnya akan ditetapkan untukmu imbalan. Jadi makanya khalifah itu tidak dapat gaji kalau dalam Islam. Karena khalifah itu bukan pegawainya. Jadi khalifah itu bukan pegawai, bukan ajir. Kalau dalam Islam itu ada istilah ajir. Ajir itu kan orang yang kita kontrak karena jasanya. Khalifah itu memberikan jasa, tapi dia tidak dikontrak. Gitu. Dia tidak dikontrak. Akadnya itu bukan akad kontrak. Ini bedanya nanti status khalifah itu dengan pegawai gitu. Ya, di dalam Islam ada namanya ajir. Ajir itu nanti ada ajir am, ada ajir khos, atau ajir mustarak, ada ajir khos. Jadi misalnya begini, kita punya pembantu kerja di rumah kita, itu ajir khos. Ya, atau misalnya kita punya pegawai kerja dengan kita di lembaga, itu namanya ajir khos. Tapi ada seorang penjahit yang kita datang jahitkan, orang lain datang jahitkan, itu ajir, namanya ajir am atau ajir mustarak. Siapapun dia bisa ngontrak kerja, ngontrak jasa dia. Khalifah bukan dari dua jenis itu. Kepala negara itu bukan dari dua jenis tadi, bukan ajir khos maupun ajir am, tidak. Lalu kemudian bagaimana? Apakah dia tidak mendapatkan gaji? Dia dapat namanya takwid, kompensasi. Dia tidak mendapatkan gaji seperti tadi. Dia mendapatkan kompensasi. Namanya takwid dalam bahasa Arabnya. Terus pertanyaannya, berapa besaran gajinya? Sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini sesuai dengan kebutuhan. Ini yang disebutkan tafridu bil ma'ruf. Ya, nanti kamu berhak mendapatkan kompensasi itu dengan cara yang ma'ruf. Qala waiha Umar. Abu Bakar kemudian mengatakan, celakalah Umar. Abu Bakar itu ngumpat Umar. Inni akhafu ya Allah yasa'ni an akula min hadzal mal syai'an. Aku khawatir katanya. Ya, tidak akan bisa memakan sedikit pun dari harta ini, saking takutnya Abu Bakar. Abu Bakar enggak mau. Qala fa anfaqa fi sanataini wa ba'din ukhra samani alf. Maka kemudian berkata, ya, ini perawinya, fa anfaqa fi sanataini wa ba'din ukhra samani alaf dirham. Maka di dalam 2 tahun dan ba'din ukhra sebagian yang lain itu dibelanjakan sebanyak 8.000 dirham. 8.000 dirham ya, dirham tidak dinar ya, kalau dinar gede 8.000. Falamma hadarul maut, ketika Abu Bakar itu didatangi oleh kematian, artinya menjelang sakaratul maut. Qala, beliau kemudian mengatakan, qad kuntu qultu li Umar, aku pernah mengatakan pada Umar, inni akhafu alla yasa'ni an akula min hadzal mal sa'an. Aku khawatir aku tidak bisa memakan sedikit pun dari harta tadi. Fa ghalabani. Ya, tapi kemudian apa? Akhirnya terpaksa. Ada yang beliau makan. Jadi saking hati-hatinya, itu kan hak yang diberikan oleh Baitul Mal kepada beliau kan. Beliau mengatakan beliau itu tidak bisa memakan dari harta itu. Tapi karena terpaksa akhirnya beliau ambil. Jadi ngambilnya itu karena terpaksa. Kemudian beliau mengatakan fa idza ana mittu, kalau aku mati, fakhudu maka ambil mil mali dari hartaku samane 1000 dirham. Ya, sebanyak berapa? 8.000 dirham. Warudduha fi baitil mal, dan kembalikan ke Baitul Mal. Jadi Abu Bakar itu, kan Abu Bakar itu memerintah. Bapak Ibu sekalian, berapa lama Abu Bakar memerintah? 2 tahun. Lebih sedikit, ya kan? Ini Abu Bakar itu hanya berkuasa 2 tahun lebih sedikit. Makanya di sini disebutkan fi sanataini wa ba'din. Ya, ukhra. Jadi Abu Bakar itu hanya berkuasa sebentar. Jadi dalam waktu 2 tahun sedikit tadi itu, Abu Bakar diberi harta oleh Baitul Mal sebanyak berapa? 8.000 dirham. Begitu Abu Bakar mau wafat, 8.000 dirham itu dikembalikan. Ya, 8.000 dirham itu dikembalikan. Qala, kemudian berkata, falama utiya bi Umaru. Maka ketika harta itu diserahkan kepada Umar, qala, Umar berkata, rahimallahu Abu Bakar. Semoga Allah merahmati Abu Bakar. Laqad at'aba man ba'du ta'ban syadidan, katanya. Ini. Sungguh Abu Bakar telah memberatkan para pengganti setelahnya. Jadi penggantinya Abu Bakar siapa? Umar. Penggantinya Umar siapa? Utsman. Penggantinya Utsman siapa? Ali. Kata Umar,
Sungguh laqad at'aba, sungguh telah memberatkan, menyusahkan man ba'dahu, orang setelahnya, ta'ban syadidan, kata Umar. Ya, sungguh ini luar biasa. Gimana enggak berat? Ya, sudah enggak boleh bekerja, ngurusi urusan kaum muslimin sepanjang waktu 24 jam, bisa dikatakan begitu, karena khalifah itu enggak ada jam kantor, Pak. Enggak ada jam kantor. Jam kantornya itu 24 jam. Ya. Jadi kalau ada musibah, ada apa, rakyat yang membutuhkan, ada emergensi dan sebagainya, tidak boleh ada alasan, waduh ini waktunya tidur, enggak boleh. Itu 24 jam kerjanya. Ya, 24 jam. Bayangkan dengan kerja seperti itu, ya, kemudian beliau tidak mendapatkan gaji dalam tanda petik tadi, tapi mendapatkan takwid, dan takwidnya pun kemudian akhirnya dikembalikan lagi. Subhanallah, ya. Kenapa Abu Bakar bisa begitu? Abu Bakar lebih baik mengembalikan itu dan hisabnya nggak ada. Selesai. Masya Allah. Nah ini pentingnya orang itu kalau punya akidah ya. Nah gini. Orang itu punya cara berpikir, namanya at-tafkir bil aish. Orang itu kalau berpikir tentang kehidupan, dia itu kalau berpikirnya tidak dibangun dengan akidah, ya, tidak dibangun dengan akidah, maka dia hanya berpikir sebatas survive saja. Kenapa? Karena dia tidak punya orientasi hidup. Tapi Abu Bakar tadi mengatakan apa? Akyasal kaisi at-taqwa. Inna akyasal kaisi at-taqwa. Itu akidah yang menjadi pondasi cara berpikirnya Abu Bakar ketika menghadapi hidup. Sehingga semua yang beliau lakukan tadi di set up sebagaimana akidahnya tadi. Nah, ini. Jadi kalau dalam teori manajemen itu kan, kita itu kalau merancang sesuatu hari ini sampai ke depan, jangan berpikir hari ini rancangannya itu. Kita balik, mestinya kita berpikir apa endingnya. Nah, begitu. Karena ending itulah yang nanti akan menentukan apa yang kita lakukan sekarang. Kalau kita paham begitu, bahwa yang kita, ending kita apa? Mati. Ending kita apa? Kuburan. Ending kita apa? Surga neraka. Ending. Berarti amal kita sekarang harus ke sana. Itu namanya tafkir bil aish, berpikir tentang kehidupan yang benar. Nah, itu diajari, Pak. Nah, ini di Ma'had kita ajari anak-anak. Cara berpikir begini. Supaya apa? Mereka itu bisa menata hidupnya. Ya. Tapi yang paling penting dari berpikir tadi itu apa? Adalah yang harus ada. Itu namanya tafkir bil mas'uliyah. Berpikir tentang tanggung jawab. Kita tahu bahwa apa yang kita lakukan sekarang untuk ke sana. Tapi kalau kemudian tidak ada tanggung jawab yang kita miliki. Tanggung jawab pada orang lain, tanggung jawab pada diri kita, tanggung jawab pada istri kita, anak kita, keluarga kita, umat kita. Maka kita nggak melakukan apa-apa. Akhirnya jatuhnya egois juga. Nggak boleh juga. Ya, jadi kalau misalnya kita bangun masjid, ini karena kita punya berpikir untuk orang lain. Tanggung jawab pada orang lain. Tanggung jawab pada Islam, tanggung jawab pada agama ini. Itu namanya berpikir tentang mas'uliyah tadi. Nah ini cara berpikir yang dibentuk oleh ketakwaan tadi. Kata Abu Bakar tadi, inna akyasal kaisi at-taqwa tadi. Subhanallah. Jadi Masya Allah, Islam itu luar biasa. Yang mengajarkan kita, ya, yang seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dimuliakan Allah, ini gambaran tentang bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan yang tadi kita ceritakan ya, mengenai Abu Bakar itu mengembalikan sampai hal-hal yang remeh-temeh tadi, itu nanti diceritakan di riwayat berikutnya, ya, karena sudah masuk waktu syuruk. Jadi nanti akan ceritakan di riwayat berikutnya, di mana di dalam riwayat itu Abu Bakar mengembalikan semua, ya, yang ada pada beliau, bahkan kemudian beliau minta supaya itu diserahkan, ya, kepada Baitul Mal, termasuk yang tadi kita sebutkan uniform yang jelek itu. Kenapa? Karena tadi beliau khawatir nanti akan dihisab oleh Allah terkait dengan apa-apa yang beliau terima tadi itu. Nah, ini sedikit Al-Fakir tambahkan, ya.
memang di dalam Al-Quran itu ada Pak, ayat-ayat yang menjelaskan bahwa ada kalanya orang-orang itu nanti dia tidak akan dihisab oleh Allah. Ya, misalnya contoh Nabi itu. Ya, ini kalau kita baca di dalam kitabnya Buya Zain Muhammad, ya Nabi itu kan nanti oleh Allah Subhanahu Wa Taala kan dijadikan sebagai saksi. Maksud saksi dipersoalkan dulu kan nggak mungkin, gitu. Ya kan? Nah kita ini kan bukan Nabi, gitu. Kita ini bukan Nabi. Ya meskipun di dalam ayat Al-Quran itu ada ayat yang menjelaskan, ya innal ladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu, ya tatanazzalu alaihimul malaika tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Ya. Nah, sebagian ulama mengartikan jadi ketika kita sudah wafat, ya, nanti malaikat itu akan menolong kita, membantu kita di alam kubur itu. Sehingga kita itu karena tadi ya, maka nggak perlu khawatir dengan mungkar dan nakir. Nah, itu. Ada mengatakan itu nanti di akhirat, sehingga kita aman dari pertanyaan-pertanyaan yang menyulitkan. Tapi pertanyaannya apakah itu mengecualikan sehingga kita nanti tidak dihisab? Bayangkan kalau orang selevel Abu Bakar saja mikirnya kayak begitu, apatah lagi kita. Ya, apatah lagi kita. Jadi orang selevel Abu Bakar, sahabat Nabi, mertua Nabi, yang kemudian berjuang bersama Nabi dan diabadikan momentumnya di dalam Al-Quran, itu pun masih mikir bagaimana hisab. Gitu. Nah, jadi karena itu kita juga meskipun ada ayat-ayat seperti tadi, kita harus mikirnya bahwa kita sama, kita ini nggak akan lepas dari hisab. Kalau kita tidak lepas dari hisab, makanya hati-hati. Itu namanya takwa. Hati-hati melakukan apapun. Kalau orang itu punya kesadaran yang muncul dari akidah tadi, maka dia tidak akan melakukan tindakan-tindakan konyol. Kenapa? Karena semua tindakannya itu accountable gitu. Dia akan bertanggungjawabkan di dunia ini. Karena tidak ada perbuatan di dunia ini yang tidak dipertanggungjawabkan. Bahkan kadang-kadang Allah menyegerakan adabnya di dunia. Ya. Termasuk juga kalau ada orang melakukan amal saleh, kadang-kadang imbalannya itu disegerakan di dunia. Itu. Makanya kita kan kadang-kadang merasa, ya di dalam kitab Ad-Da'wah itu Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu juga menceritakan ya tentang bagaimana orang-orang soleh itu dimudahkan oleh Allah. Ya entah itu kebaikannya, entah itu rezekinya. Itu bagian-bagian dari apa yang tadi disebutkan Allah mau menyegerakan kebaikannya tadi. Jadi nggak usah nunggu sampai mati, nggak usah nunggu di akhirat, itu dikasih di dunia. Nah kita mungkin merasakan seperti itu. Ya kebaikan-kebaikan kita itu dibalas oleh Allah. Sehingga ya kita merasakan. Nah jadi karena itu semua ya yang kita lakukan itu pasti akan mendapatkan perhitungan. Nah, di situ hisab itu nanti ada. Nah, oleh karena itu kalimat Abu Bakar tadi itu yang penting untuk kita camkan, inna aqyasal kaisi at-taqwa. Ya, nah ini kalimat pendek, tapi kalau Bapak hafalkan bagus sekali itu. Ya, inna aqyasal kaisi at-taqwa. Kecerdasan yang paling cerdas itu adalah ketakwaan. Nah, itu. Dan maknanya apa? Itu tadi yang kita jelaskan. Jadi ketika orang itu punya ketakwaan, maka dia akan men-set up semua hidupnya itu dari situ. Ya, dan insya Allah itu yang akan menyelamatkan hidupnya, menuntun hidupnya. Dan ini namanya taufik, Pak. Ya, namanya apa? Taufik. Jadi kita itu kadang-kadang melakukan sesuatu, banyak yang kita rancang, gagal. Tapi kalau Allah memberikan taufik, ditata sama Allah. Akhirnya apa? Berhasil. Dan kadang-kadang nggak kita rancang, kemudian hasilnya menyenangkan kita. Bahkan melebihi ekspektasi kita. Itu namanya taufik. Dan kita, seperti misalnya kita sekarang masjid, alhamdulillah kita bisa bangun dalam waktu 9 bulan. Itu namanya taufik. Ya, namanya taufik. Bahwa di situ kita berdoa, bahwa di situ kita bikin cara begini begitu. Kan banyak orang yang bangun masjid
berdoa juga, bikin cara juga yang sama, bahkan misalnya sponsor dari mana-mana, nggak jadi-jadi. Pertanyaannya kenapa kok jadi? Namanya taufik. Artinya Allah itu menuntun. Ketika Allah menuntun amal kita, kemudian amal kita itu sukses sesuai dengan harapan kita, ketemu di situ. Antara apa yang menjadi harapan kita tadi dengan apa yang Allah SWT inginkan. Itu namanya taufik. Ya, akhirnya terjadi. Jadi taufik ini yang mahal, Pak. Taufik ini yang mahal. Dan untuk menjemput taufik itu ikhtiar kita lakukan, doa kita lakukan, ya kan? Sampai kemudian Allah memberikan hasilnya tadi menjadi seperti harapan kita. Nah itu. Nah kita seringkali melupakan taufik tadi. Sehingga hanya mengandalkan hukum sebab akibat. Nah ini. Lupa bahwa di balik semuanya tadi, di situ taufik Allah Subhanahu wa taala yang paling penting. Nah ini dalam semua aspek kehidupan begitu. Nah itu tadi kuncinya takwa. Inna aqyasal kaisi at-taqwa. Baik, mungkin itu yang bisa Al-Fakir sampaikan ya dalam kesempatan kali ini. Jadi semoga apa yang tadi kita sudah sampaikan semuanya yang bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua dan bisa menuntun amal kita menjadi bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Ya, mari kita tutup bersama-sama dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.